Pak Brian, terkait dengan potensi di pasar kosmetik ini kan cukup besar ya Pak. Tadi Anda katakan fokusnya pada wanita, tapi kita lihat saat ini trennya justru laki-laki juga cukup concern Pak. Awareness-nya meningkat terkait dengan perawatan diri. Bagaimana Anda melihat potensi ini yang juga mungkin di-capture oleh Martina Berto? Iya, jadi kalau dibilang adalah konsumen pria, itu benar sekali. Terutama mereka mengkonsumsi daripada skincare, body care dan hair care. Itu iya. Ya, bukan makeup. Itu adalah profil di Indonesia. Beda cerita kalau kita lihat mungkin di Eropa, which is seorang David Beckham dulu adalah dikatakan dalam satu buku itu mengenai metroseksual ya. Dia make up itu lebih lama daripada spouse-nya, daripada istrinya. Dia make up. Padahal dia adalah seorang yang keras ketika dia di lapangan sepak bola. Anyway, profil itu mengenai make up untuk pria di Indonesia not there yet istilahnya. Tapi peluang itu ada di skincare, body care, dan hair care. Kira-kira 3 kategori itu yang besar. Nah, kalau PT Martina Berto Tbk memang kalau kita katakan bahwa apakah ada skincare untuk pria, ya itu kita belum ke sana, ya. Lalu body juga. Nah, kalau hair care ada dengan Rudy Hadisuwarno Hair Cosmetics, ya. Itu juga lebih unisex sedikit ya. Ya, jadi memang betul bahwa pria untuk hair care, skincare, body care itu peluangnya sangat besar ya. Cuma kan kita harus pilih-pilih juga ya, gitu ya. Tapi dalam waktu dekat Martina Berto akan mengeluarkan produk untuk laki-laki kok? Khusus laki-laki juga belum untuk di 2025, ya kan. Kalau in the near future ya itu something to be considered ya. Kita konsentrasi dengan yang ada saja itu tantangannya masih luar biasa ya. Dengan yang ada saja tantangannya masih luar biasa dan kita cukup excited ya. Ya tantangan adalah satu hal ya. Kita berbisnis, kita hidup ya mana mungkin tanpa tantangan gitu kan. Tapi bagaimana orang-orang kita pokoknya semangat all out aja untuk. Tantangannya apa sih Pak yang dihadapi industri kosmetik? Oh iya. Satu adalah kalau dengan daya beli yang seperti ini itu udah pasti kan pertumbuhan industri. Susah kita katakan bahwa pertumbuhan industri adalah 10% dari total industri universe ya. Susah kita mengatakan itu. Euromonitor aja mengatakan bahwa beauty personal care itu tumbuh antara 7-8% itu adalah value ya. Jadi volumenya juga susah kita bilang sangat-sangat luar biasa. Otomatis apa? Bahwa dengan pemain yang semakin banyak ya itu kan makin berebut di dalam gitu ya. Makin persaingannya semakin sengit ya Pak? Ya, persaingan semakin sengit. Tetapi bukan berarti bahwa kita tinggal diam, kita tidak punya optimisme terhadap itu. Ya. Jadi di dalam PT Martina Berto Tbk, selain kita mengelola daripada brand-brand kita itu ada Sari Ayu Martatila dan sebagainya, juga kita punya kontrak manufacturing business, manufacturing business yang namanya PT Sedebino. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kita memanufacture daripada produk-produk orang lain, baik itu lokal maupun international brand, ya, milik internasional. Jadi custom produk gitu ya Pak? Iya, jadi Jadi kalau orang datang ke kami, contoh misal artis, siapapun artisnya, atau wanita yang punya sosial media followersnya sangat besar, mau punya beauty personal care, apa itu makeup, apa itu skincare, apa itu hair care, apa itu body care, datang ke kami, gitu ya. Kita buatkan untuk dia. Kalau toh produknya adalah bersaing dengan produk-produk kami yang ada di pasar, nah kalau kita nggak ambil peluang itu, ya gimana gitu, ya kan? Kita kehilangan rezekinya, tapi proporsi pendapatan ke Martina Berto masih ditopang penjualan perusahaan merek-merek sendiri ya Pak? Iya, jadi ada merek-merek sendiri katakanlah itu 50%, merek orang lain adalah 50%. Kalau kita tidak ambil merek orang itu, maka kita kehilangan
yang 50%. Artinya begini ya. Merek sendiri dia harus tumbuh bagus, baik itu volume maupun value. Merek orang lain juga sama gitu ya. Jadi kita ngambil peluang dari berbagai macam segi gitu. Ya, gitu. Tapi kalau persaingan dengan merek-merek lokal Pak yang mungkin di luar dari manufacturing Martin Kellar sendiri seperti apa? Oh iya, merek-merek lokal itu juga luar biasa ya. Intinya adalah kita tidak boleh menyerah kalah istilahnya. Pokoknya kalau ada merek lokal yang belum kontrak manufacture di kami, ya kita mau ambil itu. Kalau bisa dia kontrak manufacture di tempat kita juga gitu ya. Jadi ya nowadays adalah bisnis kontrak manufacturing, pemainnya juga banyak. Jadi merek-merek yang beredar itu sebenarnya juga beberapa ada yang manufacture di Martina Berto ya? Iya. Oke. Iya. Dan kita juga tahu Pak di tengah tren digitalisasi, kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat juga consider untuk membeli sesuatu dari perkembangan tren marketing ataupun digital. Nah ini bagaimana Anda melihatnya? Belum lagi beauty influencer ini juga turut mempengaruhi pasar di masa saat ini, seperti apa Anda melihatnya Pak? Beauty influencer, key opinion leaders itu juga masif sekali. Itu masif ya. Kita kerjasamanya banyak dengan mereka itu. Intinya apapun yang kita bisa ambil ya, kalau kita bisa ambil ya kita ambil gitu kan. Ada ini nggak sih Pak, maksudnya karakteristik mungkin pemilihan influencer yang sesuai dengan mungkin values yang dimiliki oleh Martina Berto? Jadi kalau influencer itu ya tentunya kita evaluasi ya, mana yang sangat committed terhadap kami, mana yang enggak gitu ya. Influencer kan macam-macam, ada yang sangat premium, ada yang middle premium, ada yang secara investasi juga nggak terlalu besar. Intinya adalah bagaimana chemistry-nya terhadap kami, ya itu kita ambil. Kalau too much premium dan chemistry-nya nggak cocok ya tentunya nanti dulu gitu ya. Tapi kalau chemistry-nya cocok ya masuk di dalam budget kami ya kenapa enggak. Jadi di dalam saat yang seperti ini memang istilahnya kecermatan dan kecerdasan itu sangat penting. Oke. Nah, bagaimana nih Pak Martina Berto menyasar mungkin segmen-segmen yang seperti Gen Z gitu yang mereka juga cukup berbeda nih Pak dari segi demand-nya. Iya, betul. Jadi Gen Z itu adalah satu hal. Jadi kenapa di kami itu kita banyak melakukan renovasi terhadap produk-produk kami gitu ya. Kenapa gitu? Lalu proses bisnis kenapa? Ya karena itulah market ya. Itulah market yang kita istilahnya ya, yang kita mesti cermati gitu. Itulah market. Nah, memang kita adalah brand-brand yang lama ya, brand-brand yang lama. Tapi brand-brand yang lama harus tetap relevan terhadap perkembangan zaman kini. Kita terima kasih kepada baby boomer ya, yang very loyalist terhadap brand-brand kami. Tapi ingat bahwa ada generasi Y, generasi C. Ya, itu dia ya. Generasi X yang masih loyal terhadap produk-produk kita terima kasih gitu. Tapi kan kita tidak bisa rely on generasi baby boomer dan X saja gitu ya. Generasi Y dan C. Jadi kita lakukan banyak sekali renovasi untuk relevan. Nah, thank God bahwa generasi Y dan C sekarang itu sangat apresiasi terhadap produk-produk kami ya. Terlihat di profilnya. Jadi contoh misalnya brand-brand seperti Sari Ayu Martatila yang udah puluhan tahun. Oh, itu appealing terhadap apa yang menjadi unique selling point bagi kalangan Gen Z untuk memilih Martatila tadi, Pak? Iya. Jadi istilahnya adalah produk-produknya look-nya itu, packaging. Lantas juga adalah formulasi gitu. Itu kita sangat all out gitu, ya kan? Kalau enggak, maka contoh misalnya brand Sari Ayu Martatila, Biokos Martatila, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan ditinggal oleh generation C tadi, gitu. Nah, tapi karena kita committed terhadap renovasi, creativity, inovasi, ya itu tetap